Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil lagi mantan Menteri Agama era Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Yakut Kholil Qomas, seiring dengan peningkatan status dugaan korupsi kuota haji ke tahap penyidikan. Setelah ini naik penyidikan, nanti yang bersangkutan akan dipanggil kembali, ujar pelaksanaan tugas Deputi Pemindahan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di kantornya Jakarta Sabtu 8 Agustus dini hari. Selain Yakut, Asep menambahkan penyidik juga akan memanggil sejumlah pihak lain yang diduga mempunyai informasi perihal kuota haji tambahnya. Tentunya dalam beberapa waktu ke depan kita juga akan dijadwalkan untuk memanggil terhadap beberapa pihak, termasuk saudara Yakut Kholil Qomas, karena kalau panggilan yang kemarin hari Kamis itu masih dalam proses penyelidikan, ujar Asep. KPK menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 ke tahap penyidikan. Status tersebut diperoleh setelah KPK menggelar ekspos pada hari ini, Jumat 8 Agustus. KPK menunggu surat perintah penyidikan Sprindik Umum dalam menangani kasus dugaan korupsi haji, artinya belum ada tersangka yang ditetapkan. Begitu Sprindik diteken pihak-pihak yang bertanggung jawab akan dicari dalam proses penyidikan berjalan. KPK menerbitkan Sprindik Umum untuk pengenangan pasal 2 ayat 1 pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke KUHP pidana, ujar Asep. Sejumlah pejabat dan mantan pejabat di internal Kementerian Agama serta agen-agen perjalanan haji dan umroh sudah dimintai keterangannya oleh penyidik KPK. Di antaranya Yakut Kholil Qomas, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Hilman Latif, serta pegawai Kementerian Agama berinisial RFA, Mas dan AM. Kemudian pendakwaan Khalid Basalamah, Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia DPPP AM Huri Muhammad Alwi, Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umroh Indonesia Asrul Hajis. Khusus Yakut, ia menjalani proses klarifikasi selama sekitar 4 jam 45 menit di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Kamis. Yakut mulai menjalani klarifikasi sekitar pukul 9.30 dan selesai pada 14.15 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah, saya berterima kasih akhirnya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambah pada proses haji tahun 2024 yang lalu, ujar Yakut di kantor KPK. Temuan KPK, Asep sebelumnya menjelaskan penyelidikan mendalami dugaan perbuatan melawan hukum terkait penggunaan kuota haji reguler dan khusus itu berdasarkan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Terang Asep, kuota haji khusus ditetapkan
sebesar 8% dari kuota haji. Indonesia kuota haji khusus terdiri atas jamaah haji khususnya dan petugas haji khusus. Sementara 92% diperuntukkan untuk kuota haji reguler. Tambahan kuota haji sebanyak 20.000 seharusnya dibagi untuk jamaah haji reguler sebanyak 18.400 atau setara dengan 92%, dan kuota khusus haji sebanyak 16.600 atau setara dengan 8%. Dengan demikian, seharusnya haji reguler yang semula hanya 223.000 akan bertambah menjadi 221.017 orang, sementara khusus haji semula 17.000 bertambah menjadi 19.280 terhadap proses yang akan dialami. Ada di undang-undang diatur 90%, 8% kepada biasa, 50-50 pengalaman lainnya. Prosesnya juga kan alur pemerintah dan kemudian juga aliran dana yang dari pembagian tersebut akan didalami, ujar Asep. Indonesia mendapatkan tambahan kuota 20.000 jemaah untuk pelaksanaan haji tahun 2024. Tambahan kuota itu diperoleh setelah Presiden RI ke-7 Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan putra mahkota yang juga Perdana Menteri PM Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud pada 19 Oktober 2023 lalu.